hari Minggu adik-adik, kita bertemu lagi dalam IMPA melalui channel YouTube GPIB Karunia. Meskipun gereja saat ini ditutup karena adanya pandemi COVID-19, adik-adik tetap harus bersuka cita ya, meskipun ibadahnya di rumah saja. Adik-adik, saat ini dengan adanya pembatasan, semua kakak-kakak yang terlibat dalam video ini melaksanakan rekaman sendiri di rumah masing-masing. Jadi, semuanya aman terkendali karena kakak-kakak selalu berada di rumah aja dan melakukan kegiatannya di rumah aja. Adik-adik juga dimohon untuk tetap berada di rumah aja. Oke adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduhnya selesai. Adik-adik, mari kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelekat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 318, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Adik-adik, mari kita semua berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu melalui rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami supaya ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik,
Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari Mazmur 127. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya, dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Kita bacanya berbalasan ya. Tulisan yang tercetak keluar, Kak Desi yang akan membaca. Dan untuk tulisan yang bercetak ke dalam, Kak Eva dan adik-adik yang di rumah yang membacanya ya. Kakak ulangi ya. Mari kita buka Mazmur kita dari Mazmur 127 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kak Desi akan membaca tulisan yang kecetak keluar, adik-adik dan Kak Eva membaca tulisan yang kecetak di dalam. Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 136 yang berjudul Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, kau akan nilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik. Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Sekarang Kak Eva mau tanya, siapa di antara adik-adik yang bisa bernyanyi? Ayo angkat tangannya. Kalau yang bisa menari, ada? Atau ada yang bisa menggambar, mewarnai, atau bisa berhitung, Kak? Wah, hebat ya. Ternyata adik-adik punya banyak kebiasaan, punya banyak kemampuan. Sebelum Kak Eva lanjutkan ceritanya, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang akan dibacakan oleh teman kalian. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang berkata, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercaya diberikan yang kan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1 masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab.
Pada bacaan Alkitab hari ini diceritakan ada seorang tuan yang sangat kaya. Dia memiliki 3 orang hamba atau pembantu ya adik-adik. Suatu hari sang tuan ini yang sangat kaya ini akan pergi untuk waktu yang lama. Sebelum dia pergi, dia memanggil ketiga hambanya ini untuk menitipkan hartanya. Hartanya ini dalam bentuk talenta. Nah adik-adik, Kak Eva kasih tahu, talenta pada zaman itu adalah mata uang yang sangat tinggi nilainya. Hambanya yang pertama diberikan 5 talenta. 1, 2, 3, 4, 5 talenta. Hambanya yang kedua diberikan 2 talenta. 1, 2. Sedangkan hambanya yang ketiga hanya diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuannya adik-adik. Nah, setelah itu pergilah tuannya itu pergi meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama, dia tadi punya berapa? Punya 5 talenta. Dari 5 talenta itu, dia mengusahakan lagi adik-adik. Dia mengolahnya lagi adik-adik. Sehingga dari 5 talenta, dia bisa menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi sekarang ada berapa talentanya? Iya, ada 10 talenta. Hambanya yang kedua, tadi dapat 2 talenta. Dia mengusahakan lagi, mengolah lagi talenta yang diberikan kepadanya, sehingga menghasilkan 2 talenta lagi. Sehingga totalnya ada berapa? Ada 4. Sedangkan hambanya yang ketiga tadi yang dapat berapa? Dapat 1 talenta, betul. Ini karena dia takut, maka talentanya yang cuma satu-satunya ini dia gali, dia sembunyikan di dalam tanah. Suatu hari tuannya ini kembali pulang adik-adik, dan dia memanggil 3 hambanya tadi. Dia hitung kembali talenta yang sudah dititipkan kepada 3 hambanya tadi. Kemudian si tuan ini dia memuji 2 hambanya yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena hamba pertama dan kedua ini telah setia menyimpan talenta dan bahkan memberikannya lebih lagi talentanya. Tapi hambanya yang ketiga, Tuhan itu malah memarahinya. Dimarahinya lah hambanya itu karena dia menganggap hambanya yang ketiga ini dia malas dan dia penakut karena talentanya yang cuma 1 tadi tidak bertambah adik-adik, tetap cuma 1. Nah adik-adik, kata talenta saat ini nih diartikan sebagai kebisaan, kemampuan, potensi, bakat. Nah itu tadi ya adik-adik kita gunakan biasanya untuk kata-kata itu. Ingat nggak tadi di awal Kak Eva ada bertanya, siapa yang bisa bernyanyi? Siapa yang bisa menari? Nah itu semua adalah bentuk talenta adik-adik atau bentuk kebisaan adik-adik. Ada yang tadi bisa bernyanyi, menari, menggambar. Ada yang pinternya di sekolah, pinter berhitung, pintar menghafal, dan banyak lagi kebisaan adik-adik. Kak Eva mau tanya, siapa yang memberikan kebisaan kepada adik-adik bisa menyanyi, menari tadi? Siapa yang memberikan? Betul, Tuhan Yesus yang memberikan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan begitu banyak talenta kepada kita, kita harus apa adik-adik? Harus mengucap syukur. Cerita perumpamaan tentang talenta tadi, tentang 3 orang hamba yang diberikan talenta, kita diajarkan bahwa kita harus mau menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita talenta. Dengan apa? Yaitu dengan mengembangkan talenta kita. Gitu. Hamba yang pertama dan kedua tadi dia bisa mengembangkan talenta yang diberikan masing-masing menjadi 2 kali lipat. Tetapi hamba ketiga justru diam aja adik-adik, malas dia, tidak mau mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. Bagaimana cara kita mengembangkan talenta kita? Banyak caranya adik-adik. Contoh, adik-adik yang suka bernyanyi, adik-adik bisa melatih suaranya melalui paduan suara. Betul. Adik-adik yang suka menari bisa latihan menari, bisa kursus menari. Adik-adik yang sukanya berhitung, sukanya belajar, bisa lebih rajin lagi
di sekolahnya ya adik-adik, mengembangkan kemampuan kita, ilmu pengetahuan kita di sekolah. Nah adik-adik, Kak Eva mau berpesan, adik-adik harus tetap semangat mengembangkan talenta kita. Atau kalau adik-adik yang belum tahu talentanya atau bisanya apa, harus mencari tahu ya adik-adik. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kebisaan, memberikan kita talenta. Dan jangan lupa, gunakan talenta yang tadi adik-adik punya dengan sukacita untuk mendatangkan kebaikan atau berkat bagi sesama. Amin. Adik-adik kan sudah mendengar firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang telah Engkau berikan. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden yang sedang menangani wabah COVID-19. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, semoga Indonesia kembali bangkit dari wabah COVID-19 ini agar kami bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendoakan adik-adik layan kami. Tuhan jaga dan pelihara adik-adik layan kami. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan jauhkanlah kami semua daripada virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit apapun itu ya Tuhan. Secara khusus kami mau mendoakan adik-adik layan kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memulihkan mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka, dan kiranya jauhkanlah kami semua ya Tuhan Yesus daripada segala yang jahat. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami mau alaskan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua untuk dibawa ke gereja atau bisa melalui transfer di rekening GPIB Jemaat Karunia, atau bisa juga scan QR ya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebaik Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
Adik-adik, mari kita berdiri kembali sambil kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah bisa memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk banyak orang serta untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Seperti firman yang sudah adik-adik dengar tadi, adik-adik harus menggunakan kemampuan atau potensi yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua dengan sebaik-baiknya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 319 yang berjudul Yesus Pimpin Langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin langkah budimu untuk mengerti maksudmu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kiranya setelah ini kami dapat melakukan aktivitas kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah aja ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita bisa bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas minggu ini adalah menunjukkan bakat yang adik-adik miliki. Bisa bernyanyi, menari, menulis puisi, bermain musik, menggambar, ataupun olahraga. Kirimkan video atau foto dari peragaan bakat adik-adik dan kirimkan melalui WA ke nomor 082122827086 paling lambat 20 Juli 2021. Ditunggu aktivitasnya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia teman-teman kalian yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Tuhan Yesus sembuhkan teman-teman saudara ikan-ikan yang sedang sakit, biar semuanya sehat lagi, biar kita bisa main lagi, bisa keluar rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dari Ar.
Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Terima kasih juga kepada para orang tua yang sudah membantu adik-adik untuk mengerjakan aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.